Kembali lagi pada momen hari ini, cukup mendesak konteks pengalaman perkara supernatural, pengalaman telekomunikasi kali ini di telepati, kontak body supernatural kembali berlangsung kepada keseharian dari nama Irwan Cornea. Konteksnya menyatakan kali ini harus nama Kepolisian Republik Indonesia ataupun keterwakilan, konteksnya akan ditoleransi untuk dikonfirmasi kemudian. Perkara supernatural ini definitif dinyatakan merupakan gangguan pada kalangan keluarga besar pemimpin nasional Indonesia, Adi Bana Merdeka, Highlander Indonesia, yang dinyatakan terlalu besar berumur sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan hal ini perlu untuk dikonfirmasi terus-menerus oleh nama Irwan Cornea guna penyelamatan aset nasional fosil hidup hingga tahun milenium. Bapak Jenderal Bintang Kejora Adi Tempur. Perkara supernatural pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural ini dinyatakan diakomodir dan ditoleransi nantinya atas nama Kepolisian Republik Indonesia yang mengaku juga berstatus di antara mereka adalah anak-anak kandung dari Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka. Highlander Indonesia yang dinyatakan berstatus sebagai pemberangus G3 PSPK menghilang ataupun dimisterikan oleh kenegaraan Indonesia atas nama Ibu Kota Jakarta dan juga tokoh-tokoh nasional Indonesia. Dan pada momen perkara supernatural atas nama Perintis Satiradi 1666 Konstitusi ini ingin diungkapkan status beliau di mana menyangkut juga beliau sebagai korban utama yang disengajakan disasarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dalam sosial untuk gangguan kedaulatan eksistensi kenegaraan Indonesia. Namun konten menyatakan bahwa hal ini keterkaitan pula kepada status sebab Adi Bana mereka suka definitif dirahasiakan oleh para pelaku ataupun tersangka sebagai orang tua kandung dari proklamator Indonesia lainnya, Bung Karno, untuk menyatakan bapak kandung dari Insinyur Soekarno, Bapak Adi Bana Merdeka ini. Yang kontennya menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka terkait pada persoalan pemberangusan separatis lokal domestik Kota Medan, kalangan Dewan Gajah ataupun Jenderal Simbolon, kalangan suku Batak yang dinyatakan bersangkut paut juga kepada pemberangusan beliau terhadap G3 PSPK. Mereka menyatakan sesungguhnya Bapak Adi Bana mereka juga merupakan pointer bagi keluarga besar beliau se-Indonesia ini, yang mana Adi Bana mereka menyatakan merupakan sistem politik manifesto Indonesia abadi sejak dari zaman proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang terkait pula beliau kepada Pancasila dan juga bendera merah putih, yang termasuk juga beliau kepada Bung Karno, hingga juga menyangkut kepada visi Indonesia tahun-tahun milenium yang ingin diperbaiki ataupun direvisi ulang menyangkut kepada momen historikal nasional Indonesia G3 PSPK yang menyatakan definitif merupakan Indonesia modern yang berpointer first beginning kepada Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka, pemberangus politik komunis Indonesia awal ataupun pionir untuk zaman Orde Baru serta juga tentang Indonesia tahun milenium. Bukan lagi komunis tapi sudah demokrasi. Kontennya menyatakan atas nama Adi 1666 Konstitusi ini ditoleransi oleh jaringan pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang berlangsung. Kalangan keluarga besar Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka dinyatakan merupakan pihak yang berantusias untuk pengurusan pengangkatan ketokohan historikal nasional Highlander Indonesia ini, Adi Bana Tempur. Mereka menyatakan merupakan monumen nasional Indonesia yang tersisa di tahun-tahun pengurusan sejarah Indonesia ini. Adi Bana Merdeka menyatakan
setara satu kaliber dengan Jenderal Sudirman, di mana termasuk juga kepada Raden Ajeng Kartini dan juga Bung Tomo, serta juga anak kandungnya yang dinyatakan merupakan salah satu pointer dari awal kronologi perkara supernatural berlangsung dalam riwayat rivalitas nasional Indonesia beliau, Bung Karno ataupun Insinyur Soekarno. Untuk itu menyatakan bahwasanya rezim merdeka ataupun dinasti politik keluarga Adibana Merdeka definitif terus berambisi untuk pengurusan kepemilikan, kedaulatan, eksistensi kenegaraan pribumi Indonesia yang termasuk juga pada momen tahun-tahun milenium ini. Kontennya menyatakan bahwasanya nama Ivan Cornel selaku anak kandung Bapak Adibana Merdeka di tahun milenium ini definitif berpotensi untuk pengurusan protokolernya, yang termasuk juga lah status nama Ivan Cornel sebagai pihak yang merintis eksistensi perkara supernatural di tahun-tahun berlangsung. Peristiwa Commanding Gosung Grave rivalitas nasional Indonesia domestik kepada Highlander Adi Merdeka. Kontennya menyatakan bahwasanya negara Indonesia mengalami polemik politik yang bermetode supernatural berlangsung, di mana mensentralkan pointernya kepada ketokohan historikal nasional Indonesia yang tersisa, Bapak Adibana Merdeka, sebagai autentik yang masih hidup tentang kepatriotan dan ideologi nasional kenegaraan Indonesia, tentang Pancasila dan juga manifestonya. Kontennya menyatakan bahwasanya Bapak Adibana Merdeka merupakan pihak yang ingin diurus terkaitan persoalan supernatural dan ketersangkaannya. Definitif rivalitas beliau yang telah terbongkar melalui momen-momen perintisan perkaranya atas nama Menteri 1666 dalam kondisi Kafrim, etnik kostum lokal pribumi Kota Medan yang menyangkut juga tentang ramainya bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan atas nama kalangan non-pribumi Asia, yang juga kalangan orang-orang kulit putih. Konten menyatakan bahwasanya hingga tahun-tahun berlangsung ini, kenegaraan Indonesia definitif mengalami polemik politik dan ekonomi secara lokal domestik kenegaraannya, yang mana menyangkut pula kepada persoalan mata uang rupiahnya, definitif mengalami kolaps ataupun tersirat, bangkrut, yang mana terselubung pula pada momen-momen yang berlangsung ini tentang perkara ramainya bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Hal ini menyatakan merupakan perkara yang berstatus file kenegaraan Indonesia hingga tahun-tahun sebelum kedatangan 1666 dalam kondisi Kafrim, berkaitan kalangan non-pribumi sesungguhnya, yang mana konteksnya menyatakan persoalan markup harga pabrikan ataupun juga bandrol dari pihak distributor, bidang perbengkelan ataupun upah kerja para montir ataupun mekanik, termasuk juga tentang persoalan di dalam momen perkara supernatural yang terjadi. Kontennya menyatakan Bapak Adibana Merdeka merupakan ekonom tua kenegaraan Indonesia yang berstatus sebagai lisensi mata uang rupiah sesungguhnya, ingin diikutsertakan untuk momen pengurusan perkara politik ekonomi mata uang rupiah negara Indonesia, di mana konteksnya menyatakan secara bersama ternyata Bapak Adibana Merdeka juga merupakan pihak yang dipointerkan oleh para spekulan ekonomi nilai mata uang rupiah di pasaran sosial domestik Indonesia ini. Konteksnya menyatakan demikianlah nama Ivan Cornel menjadi umpan ataupun kambing hitam persoalan pada momen selanjutnya. Definitif telah diakui oleh kalangan pemerintah nasional Indonesia memiliki ganti kerugian keuangan ataupun reward perkaranya berkaitan ramainya bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi, yang mana konteksnya terhubung menyatakan bahwasanya Bapak Adibana Merdeka Suka definitif merupakan pointer keterkaitan polemik persoalan yang mana Bapak Adibana Merdeka ternyata merupakan lisensi ataupun juga trademark untuk bidang usaha tambal ban dan perbengkelan nasional Indonesia sejak G30 PKI,
yang termasuk juga dalam bahan merek lokal domestik Indonesia, dengan konteksnya terkait perkara supernatural hingga tahun-tahun milenium. G30 SPKI hingga tahun-tahun berlangsung. Konten menyatakan bahwasanya keluarga besar Bapak Adi Bana Merdeka Kiting Suka se-Indonesia definitif mengungkung pengurusan perkara selama hari 1666 dalam kondisi kafir dengan rivalitas supernatural di Ganjang Nasional Indonesia ini dinyatakan definitif krusial karena menyangkut pengurusan eksistensi kedaulatan pribumi negara Indonesia. Konten menyatakan bahwasanya rejim pemerintahan politik keluarga besar Adi Bana Merdeka termasuklah kepada persoalan kekerabatan ataupun juga riwayat kekeluargaan kebapaan kandung Adi Bana Merdeka. Kontak menyatakan cukup ramai anak-anak kandungnya se-Indonesia ini, termasuk juga sejajaran Pulau Jawa yang ingin mengurus pengangkatan ketokohan historikal beliau sebagai autentik selanjutnya untuk eksistensi kenegaraan Indonesia lain daripada Soekarno. Kontak menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka Kiting Suka mengalami gangguan ataupun juga dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab keterkaitan persoalan kronologi historikal riwayat beliau. Definitif proklamator kenegaraan Indonesia yang berstatus sesepuh yang dituakan di ketentaraan, kemiliteran, kenegaraan Indonesia, termasuk juga kepolisian Republik Indonesia, termasuk beliau sebagai pihak yang mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia ini dengan keterkaitan kepada eksistensi mata uang rupiah dan peredarannya secara lokal domestik se-Indonesia. Konten menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka adalah salah satu anak Sigu Pulau di Indonesia ini selain daripada Bung Karno sesungguhnya. Setingkat ataupun sekaliber satu sama lain yang hingga tahun-tahun milenium ini masih eksis riwayat dan kefigurannya. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel untuk pengurusan perkara supernatural ini dinyatakan definitif bersesuaian dengan konferensi-konferensinya. Yang menyangkut juga kepada pengurusan ganti kerugian keuangannya nanti akan terkait kepada status kepemilikan Bapak Adi Bana Merdeka Kiting Suka yang disengajakan dimisterikan dan telah berkomitmen bersama pemerintah nasional Indonesia untuk keterkaitan pengurusan keuangan ataupun ganti kerugian kepada nama Irwan Cornel, yang mana pointernya nanti menyatakan akan menyangkut salah satunya untuk status nama Irwan Cornel sebagai kandidat presiden Indonesia masa depan dari milenium ini. Dengan awal menyangkut pada pengurusan keuangan ataupun proyek dengan judul BRI 666, kontennya menyatakan langsung saja nama Irwan Cornel menyatakan terangkat sebagai salah satu pemilik Bank Kerajaan Indonesia dan terdaftar sebagai kepemilikan Bank Indonesia juga, yang menyangkut juga kepada judul proyek BRI 1666-nya nama Irwan Cornel. Kontennya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif merupakan kefiguran yang potensial dan memang memiliki basic kurikulum vitae yang terbuktikan. Konteks mengatakan karena perihal tersebutlah bahwasanya nama Irwan Cornel sebagai bagian dari keluarga besar Merdeka ataupun Adi Bana Merdeka Indonesia ini didukung untuk pengangkatan status ketokohan nasional Indonesia akan dilangsungkan secara bertahap dengan mempointerkan kurikulum vitae-nya yang selanjutnya sebagai pemilik ataupun juga pimpinan dari Perbankan Republik Indonesia BRI. Kontennya menyatakan demikian. 1666 yang kondisi kafir menyatakan demikianlah pengurusan keuangan ataupun ribut perkara kepada nama Irwan Cornel yang mana menyangkut pula ikut sertaan kalangan keluarga besar Bapak Adi Bana Merdeka Indonesia untuk pengurusan tentang proyek dimaksud, yang mana terfokus pula kepada kalangan kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana Bapak Adi Bana Merdeka Kiting Suka adalah sesepuh ataupun juga ketokohan historikal dari kepolisian Republik Indonesia, nama dan logo-logo lambang dari Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia, untuk menyatakan nanti termasuk juga lah kepada kalangan Kopri ataupun juga pegawai negeri sipil dan juga kalangan ketentaraan kemiliteran Indonesia
serta juga menyangkut kepada kalangan tokoh-tokoh politik nasional Indonesia yang merupakan bagian dari keluarga besar Bapak Adi Bana Merdeka Suka juga yang bersilsilah kekerabatan keluarga kebapaannya juga termasuk kepada anak kandungnya Insinyur Soekarno ataupun kalangan keluarga Bung Karno. Katanya menyatakan bahwasanya Adi Merdeka merupakan akses untuk pengurusan keuangan kepada nama Dewan Kolonel dan termasuk juga lah inventarisir untuk status kepemilikan Bapak Adi Bana Merdeka di Indonesia ini. Adi Bana Merdeka dinyatakan serupa seperti PPAT di Indonesia ini, pemilik tanah air Indonesia yang termasuk juga tentang kelembagaan ataupun badan-badan usaha pemerintahannya. Untuk menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka merupakan salah satu referensi hukum di negara Indonesia ini. Sesungguhnya, untuk menyatakan keterkaitan kepada ketokohan, kefiguran historikal nasional beliau, pengenalan dan juga status beliau sebagai pioner untuk keberadaan sistem kitab hukum di Indonesia ini. Pada terus menyatakan demikianlah pengurusan pewarisan ataupun juga pengurusan reward perkara kepada nama Dewan Kolonel yang mana konfirmasi konteks konferensi RRI 1960 Garis Kafrim ini dinyatakan sama Kepolisian Republik Indonesia definitif pasti akan dapat diuji ataupun dibuktikan yang demikian juga Alien Farm International sebagai ahli di utamanya dan juga menyangkut pengurusan tentang klaim RRI 1960 Garis Kafrim ini berjudul pada pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam kitab di dalamnya. Pembuktian tentang keterkaitan kronologi historikal masa di masa atas nama Alien Farming pada 666 dalam kondisi Kafrim ini. Kitab suci dan ketuhanan dengan pengingitan status 666 dalam kondisi Kafrim ini di dalamnya. Sebagai 666 yang sesungguhnya yang mempointerkan basic penemuan nomor masuk ke dalam kitabnya keterkaitan kepada status merintis eksistensi perkara supernatural abad milenium. Kondisi ini commanding Gusung Grief, kode Jihuang, kode 666 di dunia. Kontennya menyatakan bahwasanya Kepolisian Republik Indonesia dan termasuk juga Pemerintah Nasional Indonesia, lokal domestik dari daerah Indonesia definitif terus membuktikan klaim-klaim internal di 666 dalam kondisi Kafrim, komitmen dan juga tentang pengurusan keuangan kepada nama Kolonel dinyatakan merupakan janji bersama berkaitan perkembangan persoalan supernatural yang dinyatakan sudah mengacu pada klaim internal di 1666 dalam kondisi Kafrim. 1666 kondisi Kafrim ini saat anak kandung dari Bapak Jenderal Bintang Kejora Adi Bana Merdeka Suka dinyatakan definitif merupakan pointer start beginning bagi pengurusan pengangkatan ketokohan tokoh-tokoh baru nasional Indonesia atas nama keluarga besar Adi Bana Merdeka yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak tahun-tahun Orde Baru. Untuk menyatakan Bapak mantan Presiden Soekarno juga termasuk statusnya sebagai anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka Suka. Sesungguhnya kelanjutan dari rejim pemerintahan Orde Lama Insinyur Soekarno. Kemudian menyatakan bahwasanya demikianlah Bapak Adi Bana Merdeka ini sebenarnya merupakan kebapaan hukum Indonesia ini. Keterkaitan status kebapaan kandungnya yang cukup variabel dan termasuk juga kepada tokoh-tokoh pemimpin nasional Indonesia. Kemudian menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka definitif merupakan referensi pembentukan hukum nasional Indonesia karena perihal tersebut yang menyangkut juga tentang perkara supernatural yang mengikutinya. Adi Bana Merdeka, pemberangus, pemberontak, separatis, perlawanan Pancasila di Indonesia ini. Sejak tahun-tahun proklamasi hingga tahun G30 PKI dan masih terus berlangsung dendam ataupun rivalitasnya hingga tahun-tahun milenium. Kode Ganjang, etnik Karo, etnik Nias, Batak, Kota Madebedan, dan termasuk juga lah konspirasi perbuatan kriminal supernatural mereka bersama kalangan non-pribumi Asia ataupun juga orang India, orang China berkaitan kepada namanya bidang usaha tambal ban ataupun perbincangan yang bersamaan berlangsung dan masuk juga lah kalangan kulit putih yang definitif dinyatakan memang berkelawanan untuk keterkaitan eksistensi kedaulatan pribumi Indonesia ataupun juga
zona teritori jurisdiction kenegaraan Indonesia di Asia dan termasuk juga Australia. Kontennya menyatakan kurang lebih seperti demikian. 1666 Ruang Discovery ini dinyatakan merupakan pihak yang berstatus sebagai protokoler mediator awal untuk hal tersebut, di mana nama yang pernah dinyatakan memiliki reward perkara pada judul Project BRI 1666 sebagai first beginning untuk pengangkatan status nama yang sebagai pimpinan Bank Rakyat Indonesia. Kelanjutan ketokohan nasional nama Irwan Cornell, anak kandung Merdeka di tahun-tahun milenium ini. Karena konteksnya menyatakan bahwasanya anak kandung Keadilan Merdeka Indonesia definitif merestui tentang hal tersebut, karena juga pointer sekalian sekaligus juga sama-sama naik daun di Indonesia ini. Untuk kelanjutan tentang politik nasional Indonesia yang sesungguhnya menyangkut pengurusan pengangkatan ketokohan historikal kebapaan kandungnya di Indonesia ini. Adi Merdeka, Adi Sarwo, Adi Tempur, Adi Merah Putih, Adi Pancasila, Adi Soekarno. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya Highlander Indonesia yang sudah berumur sekira-kiranya 1000 tahun lamanya perlu untuk menjadi prioritas bagi kalangan keluarga beliau. Keluarga besar Merdeka sejajaran Pulau Jawa termasuk juga sejajaran Pulau Sumatera hingga juga Indonesia Timur. Yang mana konteksnya menyatakan perihal ini keterkaitan kepada monumental historikal nasional Indonesia kepada beliau sebagai plakat ataupun juga statuta untuk kelanjutan masa depan dari ideologi ataupun visioner kenegaraan Indonesia. Manifesto politik Indonesia yang menyangkut tentang Pancasila yang berkaitan kepada ketokohan kefiguran historikal nasionalnya, dari Insinyur Soekarno hingga termasuk kepada Bapak Adi Bana Merdeka Ginting Suka. Konteks terus menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell perlu untuk menegaskan hal tersebut guna pembuktian yang akan dilangsungkan sebagai autentik selanjutnya dari pengurusan perkara supranatural yang dimaksudkan, yang keterkaitan juga kepada pengurusan keuangan ataupun reward perkara untuk nama Irwan Cornell, yang berkaitan pula kepada pengurusan status identitas para pelaku ataupun tersangka mengganggu eksistensi kenegaraan Indonesia. Katanya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif pahlawan kepatriotan keluarga negara pribumi Indonesia di tahun-tahun milenium ini. Dengan protokoler internetnya, dengan pengakuan status merintis eksistensi perkara supranatural di dunia, kode Him Commanding Grave, kode Biru Genjang, kode Jameng Jehua di tahun-tahun milenium ini. Pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam kitab sebagai kelanjutan dari ketegasan status Internal di 1666 Discovery ini di dalam momen perkara berlangsung. Untuk menyatakan alien found to find definitif alibi yang independen untuk pengurusan lanjutan Internal di 1666 Discovery ini terkaitan pembuktian klaim Internal di 1666 Discovery ini yang menyangkut pada pengurusan tentang perhitungan reward perkara kepada nama Irwan Cornell dengan serta-merta juga pengakomoderan 1666 Discovery ini untuk paten original 1666 yang sesungguhnya di dunia secara internasional pada abad milenium ini untuk keterkaitan momen deklarasi proklamasi eksistensi mata uang 1666 kepemilikan alien family internasional tidak dari milenium hingga ke masa depan. Hukumnya dinyatakan akan memberikan juga 22 triliun rupiah nama Irwan Cornell sebagai kelanjutan dari pengurusan proyek BRI 1666 ataupun juga pengakomoderan tuntutan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara nama Irwan Cornell tersebut. Kelanjutan dari status kepemilikan Adi Bana Merdeka yang berakses kepada pengurusan proyek 1666 internal milenium. 1666 dalam kode Discovery dengan total tuntutan reward perkara yang mengalami perhitungan terus-menerus mencapai maksimum 22 triliun rupiah. dalam kode Discovery ini demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini. Sabtu 30 April 2022, di mana konteksnya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif terdengar konferensinya
hingga ke ibu kota Jakarta, Pulau Jawa, untuk pengurusan tentang Javanese Pesta Merdeka. Adi tempur berjaya di tahun-tahun milenium ini. Keluarga besarnya merupakan kelanjutan dari rejim politik nasional Indonesia hingga dari serikalnya hingga menuju masa depan. Penggantian G30 SPKI Highlander Indonesia yang berstatus sebagai kebapaan kandung rame-rame, termasuk juga kepada 666 di dunia. 666 dalam kondisi streaming. Demikian terlebih dahulu, dan terima kasih. Semua orang dapat menemukan update ataupun konferensi yang terjadi 666 dalam kondisi streaming melalui sosial media internet masa kini, termasuklah Google, lalu kemudian Facebook, lalu juga YouTube, dengan mengetik ID 1666 spasi ICTM ataupun ID Profesor Iwan Cornel. 1666 dalam kondisi streaming. Terima kasih. Pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia seturut, serupa, segambar seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan seperti Roh Kudus. Pejuang perkara supernatural message pentagram Satan pada milenium, pada Jepang, pada 1666. Holy Spirit Destiny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, God bless you. Om Swantiasu Bodhisattva